Hai semuanya, kembali lagi sama aku Muriel. Buat yang baru di channel aku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita mengenai hidup berkesadaran, termasuk gaya hidup minimalism, zero waste, healthy lifestyle, travel, dan self-growth. Apa kabar teman-teman sekalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Mungkin saat video ini keluar, teman-teman udah memulai the new normal, udah pada kerja ke kantor, udah pada beraktivitas seperti biasa. Aku cuma bisa ngedoain kalian semoga supaya kalian semangat, supaya kalian juga tetap terjaga kesehatannya, dan jangan lupa kalian juga harus berdaya upaya untuk menjaga kesehatan masing-masing dan juga keluarga sekitar. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai tips untuk yang bisa disebut pemula gitu, yang ingin tahu lebih jauh mengenai gaya hidup minimalism. Biasanya kalau kita baru tahu akan sesuatu, kita tuh langsung ada di sisi yang ekstrim. Dan biasanya juga kita tuh ngerasa bahwa apa yang kita lakukan tuh udah paling benar, dan yang orang lain lakukan itu salah. Nah, aku pengen sharing sedikit lah dari perjalananku hingga saat ini, dari tahun berarti 2014 mungkin sampai sekarang. Apa sih yang aku pelajarin, apa sih yang aku lewatin, dan mudah-mudahan kalian bisa belajar dari sini. Mungkin kalau aku boleh cerita sedikit, dulu sebelum aku mengenal istilah hidup lebih sadar atau minimalism, aku juga salah satu istilahnya korban marketing, korban consumerism, dimana kalau aku nggak punya sesuatu yang temanku punya, itu rasanya ada perasaan kayak ketinggalan zaman gitu. Pengen selalu mengikuti apa yang orang sekitar lakukan, dan lupa nanyain ke diri sendiri why aku harus punya suatu barang itu. Karena kalau misalnya ditanya why, mungkin jawabannya iya, nggak ada alasannya gitu. Alasannya adalah karena orang lain punya hal itu. Dan pada saat itu aku pikir that's the only way of life. Kita tumbuh di masyarakat yang nge-value seseorang itu berdasarkan apa yang mereka punya, berdasarkan tampilannya. Jadi ya tidak menyalahkan siapa-siapa, because we don't know any better. So what is normal? Nggak ada yang namanya normal. Kita masing-masing, aku dan kamu berbeda, kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan sebuah benda atau mindset yang kita punya, karena kita berbeda gitu. Itu yang membuat kita unik. Jadi saat aku sadar bahwa kita punya kontrol yang besar dengan hidup dan konsumsi kita punya power dalam mendefinisikan apa yang membuat kita happy, maka kita akan tahu perkataan orang lain ataupun mengikuti tren itu bukanlah salah satu hal yang bikin kita happy. Happy-nya tuh cuma semu dan cuma sesaat aja. Oke, jadi kembali pada basicnya minimalism ya. Kalau menurut aku, minimalism itu saat kita udah punya pemahaman yang jelas, yang pas mengenai apa yang bernilai di kehidupan kita. Jadi sebetulnya ya dengan minimalism kita back to basic, menanyakan apa yang penting dalam hidup kita, dan fokus ke hal-hal yang benar-benar berarti. Dan ya seperti yang aku bilang, minimalism itu nggak punya definisi yang jelas dan nggak punya rules. Jadi kita harus bisa mendefinisikan minimalism untuk diri kita masing-masing. Create your own version of minimalism. Dan minimalism itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan hidup. Oke, langsung aja. Tips to start nomor 1 adalah berefleksi atau introspeksi, atau bisa juga disebut dengan muhasabah. We take a step back. Kita harus bisa mendefinisikan apa yang penting dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memprioritaskan yang betul-betul bernilai, dan kita bisa fokus ke situ. Primer itu selalu nomor 1. Jadi kebutuhan seperti pangan, papan, sandang itu adalah primer. Dan di dalam primer kita juga harus bisa mendefinisikan apa itu kebutuhan dan keinginan.
Kebutuhan itu adalah kita punya sepatu. Keinginan itu adalah kita punya sepatu 10 dengan berbagai macam warna dan berbagai macam bentuk, misalnya sebagai contoh ya. Dan menurutku ini adalah satu hal yang paling penting sih, yang paling mendasar yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri dulu sebelum kita memulai hal-hal yang lain, sebelum kita declutter dan sebagainya. Yang kedua adalah declutter secara perlahan. Jangan declutter dalam satu kali dan langsung mau ngurangin baju jadi 5 biji misalnya. Take your time, dan kalau misalnya masih belum yakin mau diapain, misalnya kita lagi bersihin baju terus kita nggak tahu itu bajunya mesti masuk ke kategori yang mana, hold them dan pertimbangkan lagi mungkin 2 atau 3 bulan mendatang. Yang ketiga adalah ini yang biasanya terjadi sama aku juga, adalah saat kita lagi window shopping di marketplace atau di website manapun yang kalian lagi buka pada saat itu, masukkan ke dalam cartnya aja, jangan langsung dibeli, karena kalau langsung dibeli itu biasanya kita jatuhnya impulsif dan menyenangkan pada saat itu, tapi bisa jadi kita sebetulnya tidak membutuhkannya. Yang terjadi sama aku biasanya kalau lagi lihat-lihat gitu yang lucu, masukin klik add to cart, dan aku nunggu sampai sekitar 1-2 minggu, biasanya aku lupa dengan apa yang aku masukkan. It means sebetulnya aku nggak butuh-butuh amat. Let the time tell you whether you need it or not. Yang keempat adalah sebetulnya ini ada hubungannya dengan decluttering. Jadi ada satu kategori, biasanya ini hal yang sulit kita lepaskan, yaitu memento atau momental items. Gak apa-apa, take your time juga, dan mungkin bisa mempertimbangkan untuk ngefoto misalnya kartu ucapan, kita foto dan kita simpan di Google Drive atau di cloud, dimana kita masih bisa punya memorinya tapi tanpa punya barang fisiknya. Kemudian jangan malu untuk minjam, apalagi kalau kita ngomongin barang-barang yang kita nggak selalu pakai, bahkan cuma mungkin perlunya sekali atau 2 kali. Jangan malu untuk pinjam saudara, tetangga, atau siapapun yang punya. Misalnya kita perlu bor gitu ya, atau misalnya kita perlu baju dengan warna tertentu yang karena kita tahu kita nggak akan pakai lagi in the future, kita bisa pinjam, dan jangan malu untuk itu. Mungkin kita bisa membantu untuk menormalkan pinjam meminjam untuk mengurangi konsumsi yang tidak perlu. Kemudian kalau memang perlu dan harus banget beli, please beli yang usahakan lokal dan ethical. Misalnya kita ngomongin masalah pakaian ya, jadi dalam proses pewarnaan dan pembuatan kainnya, kemudian proses produksinya, kemudian dari proses produksinya ke distribusinya, kemudian dari distribusinya nanti pembeliannya, etc. Jadi kalau ngomongin pakaian, kalau kita beli yang ethical, maka energi atau waste yang dibuat dalam prosesnya itu seminim mungkin, dan bahan yang digunakan bagus, which means akan lebih mudah terurai saat sudah tidak bisa lagi digunakan. Jadi dengan menjadi konsumen yang bijak, kita juga berkontribusi pada sustainability di dunia. Kemudian pilih experience over new things, atau pilih pengalaman gitu ya yang ada memorinya daripada benda. Gunakan uangmu untuk hal-hal yang benar-benar bernilai, hal-hal yang membuat kamu kaya, dalam artian kaya dalam hati, kaya dalam pikiran, dan kaya dalam memori. Kemudian nggak perlu beli semuanya baru hanya untuk terlihat estetik, hanya untuk terlihat bahwa kita minimalis. I think the best minimalist step itu adalah menggunakan apa yang kita sudah punya dan justru memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi gunakan dulu yang ada, dan jangan terlalu terkecoh dengan yang ada di Pinterest atau yang ada di sosial media, bahwa minimalism itu harus ada standarnya, warna tertentu atau bentuk rumah tertentu gitu. Pastinya minimalism itu ada hubungannya dengan desain. Kadang orang juga salah dan bermiskonsepsi karena
zaman dulunya minimalis itu adalah terms yang digunakan untuk desain gitu. Jadi kita harus bisa membedakan minimalism dari diri kita, dari dalam diri kita, dan minimalism yang terlihat di luar. Kita mau yang mana? Mau dua-duanya boleh, mau salah satu juga boleh. Tapi kalau kita ngomongin minimalism yang aku bahas di sini, itu adalah minimalism dari diri sendiri, from within, dari internal gitu. Yang terakhir adalah, mungkin aku udah sempat mention di awal, no need to feel better than others. Saat kita mengadopsi gaya hidup baru ini, kita harus tahu bahwa semua orang itu berbeda, mereka punya pace dan path yang berbeda, titik balik yang berbeda juga, dan kita harus menghargai masing-masing individu, tetap memberikan contoh yang baik, dan let them see the good example. Itu aja dari aku, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah insight. Kalau misalnya bingung mau mulai dari mana, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan. Pesanku adalah do not let stuff control us. Dan saat ngomongin minimalism, seperti yang aku bilang sebelumnya, kita nggak cuma ngomongin masalah barang, jadi also do not let our mind control us. Kita yang harus bisa mengontrol apa yang ada di pikiran kita. So ya, mudah-mudahan tips-tips dari aku berguna untuk kalian. Kalau misalnya ada yang mau dikomentarin atau mau berdiskusi, silakan tulis di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share kalau kalian merasa ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian juga pengen terus ngeliat videoku, subscribe akan sangat membantu karena bikin aku semangat dan termotivasi terus. Oke, teman-teman, thank you buat yang udah nonton. I hope I'll see you in the next video. Dan bye for now. Bye.